Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arani Fikri akan menjelaskan soal-soal dari COA. Yang pertama itu kita disuruh untuk menulis program assembly sub 1 untuk melakukan operasi 40 dikurang 14 tambah 20 dikurang 9. Nah, kita ubah dulu angka-angka desimal tersebut menjadi heksadesimal. 40 menjadi 28, 14 menjadi OE atau 0E, 20 menjadi 14, dan 9 menjadi 09. Nah, yang A kita disuruh menulis programnya. Pertama kita load akumulator dulu dengan 40 atau 28 dalam heksadesimal. Nah, 28 terdapat di alamat AH, yaitu lalu kita tulis A, lalu kita akan mengurangi dengan 14 atau 0E yang ada pada alamat 8H, lalu add dengan 20 ditambahkan dengan 20, berarti add 20 itu adalah 14 dalam heksadesimal yang ada di alamat CH, jadi add CH, lalu dikurangi lagi dengan 9, yaitu sub dengan 09, yaitu ada di alamat BH. Lalu ini out itu untuk outputkan dengan binary display, dan halt atau HLT akan memberhentikan program. Nah, hasil yang didapat dari operasi ini adalah 37 dalam desimal atau 25 dalam heksadesimal. Nah, karena yang ditampilkan binary display adalah biner, maka kita ubah heksadesimal ini menjadi biner. Yang 2 menjadi 0010 dan yang 5 menjadi 0101. Nah, untuk nomor 2 kita punya dua list, yaitu memori dengan register yang ada isinya. Seperti kalau di memori terdapat alamat dengan isinya, di register juga memiliki nomor dan isi-isinya. Nah, kita ditanyakan jika isi PC sama dengan 12, instruksi yang akan dieksekusi adalah apa. Nah, karena di 12 itu dia isinya 0, 1, 2, 0, 5, 8, 2, 0. Dalam biner akan menjadi seperti ini yang sudah saya tulis ini. Nah, karena 6 bit pertamanya adalah 0, maka itu adalah R-type, yang artinya dia ada RS, RT, RD, sum, dan function. Nah, RS itu adalah 5 bit setelah R-type, yaitu 9. Dan RT adalah 5 bit setelah RS, yaitu 0. Dan RD adalah 5 bit setelah RT, yaitu 11. Sum di sini adalah 0, dan fungsinya adalah ini add, karena fungsinya adalah ini, jadi dia adalah add. Nah, instruksinya kita sudah dapatkan, yaitu add dia RD terus RS sama RT, yang akhirnya jadi add R11, R9, dan R0. Ya, karena sumnya adalah 0, jadi tidak ada pergeseran. Nah, ini arti dari add ini adalah R11 sama dengan R9 tambah R0 sama dengan 45 tambah 0 sama dengan 45. 45 itu dia dapat dari list register nomor 9, karena R9 adalah nomor 9 yang isinya adalah 45. Nah, kita isi. Nah, maksudnya di nomor B, setelah instruksi di atas selesai dieksekusi, lengkapi tabel di bawah ini. Nah, karena kita sudah
mengetahui tadi dilakukan instruksinya, nah PC ini akan menunjuk ke alamat selanjutnya setelah 12, yaitu dalam list adalah 16. Register 7 register ini akan disesuaikan dengan list register kecuali yang tadi kita jalankan instruksinya, yaitu 11. Jadi 7 menjadi 23, 8 menjadi 34, 9 adalah 45, 10 adalah 56. Nah, yang 11 yang awalnya 67 menjadi 45 karena sudah dijalankan instruksinya. Yang 16 adalah 12, 18 adalah 34, dan 19 adalah 45. Tabel yang ini, yang memori, akan diambil dari yang list memori. 600 adalah 10, 604 adalah 20, 608 adalah 30, 612 adalah 40, 616 adalah 50, 620 adalah 60. Selanjutnya, nah ini ada soal, kita punya nomor 3 yaitu address, dia akan dihubungkan dengan 15 yaitu address pada CPU karena CPU mengirimkan alamat memori untuk membaca dan atau menulis data. Lalu 9 adalah address pada I/O modul untuk menentukan alamat perangkat I/O yang akan berkomunikasi. Nomor 6 dia adalah read pada I/O modul, dapat dihubungkan ke instruction pada CPU untuk membaca instruksi terkait operasi I/O. Lalu 16 dia juga ada data pada CPU untuk membaca data dari perangkat eksternal. Nah, yang 19 dia adalah data pada CPU, dia bisa terhubung kepada nomor 4 yaitu data pada memori, yang keluar pada memori untuk transfer data antara CPU dan memori. Nomor 13 dia adalah external data, itu untuk pertukaran data dengan perangkat I/O. Nah, nomor 10 dia adalah external data, bisa dihubungkan dengan nomor 7 karena data dari perangkat eksternal itu diproses oleh modul I/O untuk diteruskan ke jalur internal modul I/O untuk diproses maksudnya. Jadi sebelum diproses itu datanya dari eksternal, yang eksternal data itu akan diteruskan ke jalur internal biar diproses. Lalu 19 dia setelah diproses oleh modul I/O, data tersebut bisa diteruskan ke CPU melalui jalur data. Nomor 4 dia akan terhubung ke 19 untuk transfer data antara CPU dan memori. Lalu nomor 15 dia adalah address pada CPU, bisa dihubungkan ke nomor 3 yaitu address pada memori untuk akses data atau instruksi pada di memori. 9 itu address pada I/O modul, dia untuk menentukan perangkat I/O yang tertentu. Selanjutnya ini ada dua gambar. Pertama kita ditanya untuk huruf A, B, C, D bisa dihubungkan ke angka yang mana. Nah, A itu adalah control logic, B itu adalah buffer, C adalah transducer, lalu D adalah control logic juga. Bedanya A dengan D adalah A panahnya mengarah keluar dari control logic dan D adalah masuk ke control logic panahnya. Nah, jadi dia itu A itu bisa terhubung dengan 1 dan 3 karena
jalur ini itu mengirim sinyal kontrol dari sistem utama ke perangkat eksternal untuk mengatur operasinya. Lalu B, buffer, dia bisa terhubung dengan 7 karena buffer itu berfungsi untuk menyimpan data sementara sebelum diteruskan ke jalur data umum. C, transducer, dia terhubung dengan 6, itu karena transducer itu berinteraksi dengan perangkat fisik melalui antarmuka perangkat eksternal. Lalu D, dia terhubung dengan 1 dengan 7 karena data lines digunakan untuk mentransfer data langsung ke sistem utama melalui jalur data. Nah, jelaskan mengapa DMA dapat meningkatkan performansi komputer. Nah, DMA tahu dipanjanginya Direct Memory Access. Nah, dia itu adalah metode transfer data langsung antara perangkat input-output atau I/O dan memori utama tanpa melibatkan CPU secara terus-menerus. Nah, karena metode ini tidak melibatkan CPU secara terus-menerus, ini membuat transfer data yang lebih cepat dan lebih efisien. Jadi CPU-nya akan dapat fokus pada tugas yang lain. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.